Jala bangku. Martin Paes disebut belum bisa memperkuat timnas Indonesia pada September 2024. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan setelah meminta informasi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kiper 25 tahun itu meski menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Sidang harus dijalani karena kiper FC Dallas tersebut dinilai belum memenuhi persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dan sayangnya, sampai Oktober 2024 kasus Martin Paes belum akan disidangkan di CAS. Hal itu sesuai jadwal yang dirilis laman resmi CAS. Ya, jika kabar tersebut benar adanya, Martin Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat bertandang ke Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 dan menjamu Australia pada tanggal 10 September 2024. Martin Paes belum bisa main di bulan September. Jadi jelas teman-teman, ini informasi langsung dari Pak Ketua Umum Erick Thohir, bukan dibuat-buat. Martin Paes belum bisa melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 dan ketika timnas Indonesia menjamu Australia pada 10 September 2024. Kata Roni Pangemanan, sumber channel YouTube Bung Ropan. Ada anggota keluarga dari Chairul Ridho, yakni Kenzo Ridho, tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Kenzo Ridho merupakan keluarga jauh dari Chairul Ridho yang baru saja meninggalkan klub Premier League Crystal Palace. Hal itu diungkapkan oleh Kenzo Ridho saat diwawancarai oleh YouTuber asal Indonesia yakni Nusa Nugraha. Ya, Kenzo Ridho merupakan pesepak bola kelahiran 24 Februari 2007. Memiliki darah Suriname, Indonesia dan juga Belanda, dan Kenzo Ridho dapat beroperasi sebagai winger kiri serta kanan. Saat ini Kenzo Ridho berstatus sebagai pemain AS Alkmaar U17. Sebelum membela AS U17, pemain berambut keribu ini berkesempatan untuk membela tim junior Ajax Amsterdam. Saya mungkin mengambil penawaran itu atau bermain untuk timnas Indonesia jika tidak ada pertandingan bersama klub, maka sangat besar bagi saya untuk bermain bersama timnas Indonesia. Intinya saya sangat terbuka bermain untuk timnas Indonesia, ucap Kenzo Ridho. Ya, andai benar didekati oleh PSSI, tenaga Kenzo Ridho bisa lebih dahulu diandalkan untuk timnas Indonesia U19. Sejumlah event besar akan dijalani oleh timnas Indonesia U19 ke depan. Salah satunya adalah kualifikasi Piala Asia U20 2025. PSSI akan menggunakan video assistant referee atau VAR di ajang Piala AFF U19 2024. Meski sejatinya regulasi FIFA tak mewajibkan penggunaan VAR di turnamen kelompok umur ini, PSSI ingin tetap memakai teknologi tersebut karena mau Indonesia naik kelas sebagai tuan rumah. Terbaru, VAR digunakan di babak semifinal dan juga final Piala AFF U16 2024 Indonesia. Penggunaan VAR tersebut adalah hasil kesepakatan dari PSSI dan juga AFF. Erick Thohir mengungkapkan bahwa penggunaan VAR untuk event sepak bola internasional akan terus dilakukan. Nanti U19 juga kita pakai lagi VAR supaya kita sebagai tuan rumah tingkatnya beda. Kita kan udah pernah bikin U17 Piala Dunia, masa turun lagi, kata Erick Thohir. Ya, menurut Erick Thohir kebijakan tersebut diterapkan karena Indonesia sebagai tuan rumah ingin naik kelas, sekaligus menaikkan citra kompetisi AFF. Teknologi VAR sendiri sedianya juga akan diberlakukan untuk Liga 1 Indonesia musim 2024-25. Berikut daftar penghargaan pada Asian Cup U16 2024 di Indonesia. Australia berhasil mengamankan gelar juara setelah mengalahkan Thailand dengan skor 8-7 pada babak adu penalti. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir turun langsung untuk memberikan penghargaan. Dan menariknya, pemain timnas U16 Indonesia Muhammad Zahabi Goli berhasil menyabet status sebagai pemain terbaik di Asian Cup U16 2024. Berikut daftar penghargaan Asian Cup U16 2024. Juara ada Australia, peringkat 2 Thailand, peringkat 3 timnas U16 Indonesia, kiper terbaik ada Supakom Punpol dari Thailand, top scorer ada Nguyen Viet Long dari Vietnam, Anthony Stipe Didulika, Quinn McNichol dari Australia, dan pemain terbaik ada Muhammad Zahabi Goli dari Indonesia. Kiprah pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang sudah dilepas oleh KMS Cadenza dari Liga Belgia mendapatkan sorotan tajam dari publik Vietnam.
Kabar mengenai Marcelino Ferdinand dilepas oleh KMS Guardianze diumumkan langsung melalui laman resmi klub dan kontrak pemain timnas Indonesia itu tidak diperpanjang. Menyusul kepastian tersebut, masa depan Marcelino Ferdinand pun masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Kemanakah ia akan berlabuh? Hal ini juga menjadi sorotan publik luar negeri dan Vietnam salah satunya yang menaruh perhatian besar terhadap karir Marcelino Ferdinand. Tak dipungkiri oleh publik Vietnam bahwa Marcelino Ferdinand merupakan salah satu dari aset berharga bagi sepak bola Indonesia dan juga Asia Tenggara. Kemudian salah satu media Vietnam TheTau247.vn memprediksi jika Eropa masih akan menjadi tujuan karir sepak bola Marcelino Ferdinand. Meski diakui oleh TheTau247 jika performa Marcelino selama membela KMS Guardianze tak terlalu mengesankan, namun kemungkinan tetap ada. Selain itu, media tersebut juga tidak bisa memungkiri bahwa Marcelino Ferdinand merupakan salah satu faktor kunci bersinarnya timnas Indonesia di turnamen internasional. Usai berpisah dengan Denze, Marcelino kemungkinan besar akan tetap berada di Belgia untuk mencari peluang bermain, tulis TheTau247.vn. Performanya memang tak terlalu mengesankan di Eropa, namun pemain tersebut menjadi salah satu faktor kunci kerap bersinarnya Indonesia di turnamen kontinental, imbuh mereka. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand akhirnya buka suara terkait isunya yang akan merapat ke klub milik Erick Thohir yakni Oxford United FC. Saat ditemui oleh awak media, Marcelino Ferdinand masih belum tahu apakah akan bergabung ke klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Isu kabar Marcelino merapat ke Oxford United FC awalnya dikabarkan oleh kakak kandungnya yakni Octavianus Fernando. Octavianus Fernando menyebutkan kisi-kisi bahwa Marcelino Ferdinand akan tetap di Eropa dan juga menyeberang ke klub berwarna kuning. Melihat kabar itu, pemain berusia 19 tahun tersebut belum membenarkan kepindahannya ke Oxford United FC. Belum tahu, kami lagi proses saja, kata Marcelino di Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2024. Lebih lanjut, Marcelino mengatakan bahwa ada beberapa klub yang tengah dijajakinya. Meskipun demikian, ia belum bisa menyebutkan nama klubnya tersebut. Ada beberapa opsi juga, ya nanti kita lihat saja sampai saya tanda tangan baru deh itu benar, ucap Marcelino Ferdinand. Marcelino memastikan bahwa ia akan tetap berkarir di Eropa. Terlebih, jendela transfer pemain di Eropa masih dibuka sampai akhir Agustus 2024. Saya tegaskan masih tetap di Eropa, tapi klubnya masih rahasia, kata Marcelino Ferdinand. Kita lihat saja nanti. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Datang sebagai perwakilan Asia Tenggara, skuad Garuda akan melakoni laga sengit selama babak kualifikasi. Namun, ambisi membawa nama Indonesia lebih jauh tentu membuat semua pemain siap untuk habis-habisan. Apalagi, Sintayong baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak setelah sukses membangun skuad Garuda yang cukup solid. Laga kandang melawan Australia yang akan hadir di Stadion Gelora Bung Tomo atau GPT Surabaya dipastikan akan dihadiri oleh puluhan ribu supporter. Supporter Indonesia siap memberikan dukungan penuh karena timnya benar-benar diuji melawan tim-tim yang kuat. Ini akan menjadi kesempatan yang monumental bagi sepak bola Indonesia saat tim Garuda yang akan memulai debutnya di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA memainkan pertandingan kandang pertama mereka di putaran ketiga melawan Australia pada matchday kedua. Dan para pendukung Indonesia yang penuh semangat dijamin akan hadir dalam jumlah besar untuk mendukung tim nasional mereka pada tanggal 10 September, tulis AFC. AFC menilai bahwa ini akan jadi momentum bagi Sintayong untuk balas dendam. Sebelumnya mereka dipermalukan oleh Irak dengan skor 5-1 pada putaran kedua yang lalu. Dan kali ini Indonesia akan datang dengan misi membuktikan diri bahwa mereka sudah memiliki kualitas yang berbeda. Sintayong memiliki waktu 2 bulan mempersiapkan timnas Indonesia untuk bisa bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase tersebut ditunggu-tunggu oleh 18 tim, terutama yang sangat percaya diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya FIFA mengalokasikan 6 tiket lolos bagi juara dan juga runner-up ketiga grup. Menjelang duel putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, seabrek poin menggiurkan berada di depan mata Asnawi Mangkualam dan juga kawan-kawan. Walaupun sangat berat, kesempatan untuk memperbaiki ranking FIFA tetap terbuka bagi Indonesia. Pada laga pertama 5 September 2024, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Mengutip kalkulasi Football Ranking, tambahan 19,38 poin bisa dibawa pulang dari kandang tim Asia Barat itu jika menang. Dan kalau imbang, skuad Garuda hanya mendapatkan 6,88 poin. Sedangkan jika kalah,
poin Indonesia dikurangi 5,62 poin. Jumlah tambahan poin yang lebih menggiurkan tersaji dalam duel kontra Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, yakni pada 10 September 2024. Tim Merah Putih akan menerima ganjaran 21,38 poin jika menang. Dan jika hanya mampu imbang, ganjarannya adalah 8,88 poin. Lalu jika kalah, pengurangan poin Indonesia tidak akan sebanyak duel versus Arab Saudi, yaitu hanya 3,62 poin. Lalu pertanyaannya adalah, apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dan juga Australia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui itu berat, tetapi dia meminta Sintayong dan juga seluruh pemain untuk jangan pernah kendor. Ingat, bola itu bundar, dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa membuat kejutan. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria dan Georgia jadi tetap melawan walau di grup berat, ucap Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Sementara itu yang wajib dilakukan oleh Sintayong dalam waktu tersisa sekarang adalah meningkatkan level permainan anak-anak asuhnya, baik dari aspek teknik maupun ketahanan fisik. Dalam skala 1-5, timnas Indonesia masih di angka 3 pada kedua aspek itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka kesempatan bakal menambah pemain diaspora untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ya, selesai sudah perjalanan timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Tim asuhan Nova Arianto tersebut finish sebagai peringkat ketiga. Dan pada turnamen ini Nova Arianto memanggil 2 pemain diaspora. Keduanya tampil cukup memuaskan sepanjang turnamen. Matthew Baker tampil sebagai salah satu andalan di sektor pertahanan timnas U16 Indonesia. Sementara Lucas Rafael kerap diandalkan di lini depan. Sementara itu, kualifikasi Piala Asia U17 2025 bakal digelar di Kuwait pada Oktober 2024 mendatang. Tim asuhan Nova Arianto bakal satu grup dengan Australia, Kuwait dan juga Kepulauan Mariana Utara. Menghadapi grup berat, timnas U17 Indonesia diharapkan bisa menambah kekuatannya. Dan salah satunya adalah bersumber dari para pemain diaspora. Hal itu juga ditanyakan awak media kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai laga final ASEAN Cup U16 2024, yakni antara Australia versus Thailand pada Rabu 3 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Erick Thohir siap membuka peluang bagi pemain diaspora untuk tampil di timnas U17 Indonesia. Meskipun begitu, ia juga membuka peluang yang sama bagi pemain dalam negeri. Dirinya menegaskan tak akan membeda-bedakan dari manapun pemain berasal. Yang terpenting bagi Erick Thohir adalah kemauan untuk membela tim Merah Putih. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.